Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Nisa duduk di meja makan, menatap keluar jendela rumah mereka yang menghadap ke taman kecil. Hujan turun rintik-rintik, seakan menciptakan suara yang menenangkan. Namun hatinya sebaliknya. Suasana yang nyaman ini, yang dulu selalu menjadi tempat bagi mereka berbicara tentang segala hal, kini terasa hampa. Hari itu, Reno pulang terlambat lagi. Sudah hampir tengah malam, dan Nisa baru selesai menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang biasa. Ia memasukkan piring-piring ke dalam mesin cuci, lalu menatap layar ponselnya, menunggu pesan dari suaminya. Sejak beberapa minggu terakhir, ia semakin jarang menerima kabar darinya. Pesan singkatnya kini hanya berbunyi, "Masih kerja, sayang. Aku pulang nanti." Nisa tahu, sebenarnya Reno sudah tidak pernah bekerja sampai larut malam sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi mengapa ia tetap mengatakan hal yang sama? Seperti rutinitas yang harus diulang setiap hari. Seolah dia tidak ingin Nisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat pintu depan terbuka, Nisa mendengar suara langkah Reno yang berat. Seperti biasa, Reno selalu terlihat lelah. Seperti orang yang habis bertempur dengan sesuatu yang tak terlihat. Namun, belakangan ini ada yang berbeda. Ada ketegangan yang tidak dapat ia jelaskan. "Sayang, kamu sudah makan?" tanya Nisa lembut, berusaha menunjukkan perhatian meski perasaan di hatinya bergolak. Reno mengangguk, sedikit tersenyum, meski senyum itu terasa terpaksa. "Iya, baru aja. Maaf, aku baru pulang," jawab Reno sambil meletakkan tas kerjanya di kursi ruang tamu. Kemudian berjalan menuju kamar tidur. Nisa menatapnya dengan hati yang penuh pertanyaan. "Ada apa denganmu, Reno? Kenapa semuanya terasa berubah?" Dia mengikuti Reno ke kamar tidur, tempat mereka biasa berbagi cerita. Namun malam ini, sesuatu terasa asing. Seperti ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Nisa duduk di tepi tempat tidur, menatap Reno yang duduk di ujung lain. Dia sedang membuka ponselnya, seolah lebih tertarik dengan layar kecil itu daripada dengan perasaan istrinya yang kini penuh kecemasan. "Reno," suara Nisa terdengar lebih keras dari yang ia inginkan. "Kamu tidak mau cerita, kan? Tentang uang yang aku beri untuk bisnis kita? Apa yang terjadi? Reno, kenapa kamu tidak pernah membicarakan itu lagi?" Reno terdiam, menurunkan ponselnya, dan menatap Nisa dengan mata yang kelam. Aku sedang mencoba, Nisa. Tapi..." Suaranya mengendur, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk melanjutkan kalimat itu. Nisa merasa ada yang salah. Mungkin dia sudah mulai merasakannya. Perasaan itu, perasaan yang tumbuh dalam dirinya sejak beberapa minggu terakhir. Perasaan yang tak bisa dia jelaskan. Sesuatu yang mengganjal. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Reno. "Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Kenapa kamu selalu menghindar? Apa yang sebenarnya terjadi dengan uang yang aku beri? Itu untuk masa depan kita, Reno," Nisa berkata dengan nada yang lebih tinggi, namun masih berusaha untuk tidak kehilangan kendali. Reno menghela napas panjang. "Nisa, aku tidak tahu harus mulai dari mana.
Aku tidak ingin kamu tahu tentang ini. Aku sudah mencoba berhenti, tapi Reno terdiam, seakan kata-katanya terhenti begitu saja. Nisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Berhenti apa? Reno? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Reno menatapnya dengan pandangan yang penuh penyesalan. Aku sudah kehilangan semuanya. Nisa, uang itu aku pakai untuk berjudi. Aku kalah. Nisa, semuanya habis. Seketika, dunia Nisa terasa berhenti berputar. Ia merasa seakan ada yang runtuh dalam dirinya. Selama ini, ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya, yang ia percayai sepenuhnya, akan melakukan hal seperti itu. 2 miliar yang ia beri dengan penuh harapan, dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi awal yang baik untuk masa depan mereka, telah hilang begitu saja dalam perjudian yang mengerikan. Hatinya seperti terbelah. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Nisa, maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Aku benar-benar menyesal. Suara Reno terdengar penuh penyesalan. Namun itu tidak cukup untuk mengobati luka yang kini mengiris hati Nisa. Dengan tangan gemetar, Nisa berdiri dari tempat tidur, berjalan ke sudut ruangan. Ia tidak bisa menatap wajah Reno lagi. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi dadanya. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan yang hancur. Soal kenyataan bahwa suaminya memilih kebohongan dan kebiasaan merusak daripada masa depan mereka berdua. Apa yang harus aku lakukan, Reno? Nisa berbisik, hampir tak terdengar. Aku memberi kamu semua yang aku punya, dan ini yang kamu lakukan dengan itu. Reno terdiam. Tidak ada jawaban. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka ini. Malam itu terasa panjang dan sunyi. Hujan di luar rumah semakin deras. Namun di dalam kamar tidur mereka, ketegangan semakin menebal. Nisa berdiri di sudut ruangan, matanya menatap kosong ke lantai, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Udara di dalam kamar terasa begitu berat, seakan setiap napas yang ia hirup penuh dengan kepedihan dan kekecewaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Reno duduk di ujung tempat tidur, tidak berani bergerak mendekat. Ia tahu seberapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Setiap detik terasa seperti siksaan, karena ia tahu bahwa Nisa sedang memproses kenyataan yang baru saja ia ungkapkan. Sebuah pengkhianatan besar, sebuah kebohongan yang telah ia sembunyikan begitu lama. Nisa tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia ingin memarahi Reno lebih keras, namun kata-katanya terjebak di tenggorokannya. Semua yang ia rasakan kini hanya berupa luka yang begitu dalam. Apa yang bisa ia percayai lagi? Apa yang bisa ia harapkan setelah ini? Nisa. Reno mencoba memecah keheningan. Suaranya lembut, penuh penyesalan. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak pernah bermaksud melukai kamu. Aku hanya... Ia terhenti, bingung bagaimana melanjutkan kata-katanya. Nisa mendongak, menatap Reno dengan mata yang mulai memerah. Kamu hanya apa? Reno? Kamu hanya menghancurkan segala sesuatu yang kita bangun bersama. Kamu menghancurkan kepercayaan yang sudah aku beri padamu. Suara Nisa sedikit bergetar, namun ia berusaha tetap tegar. Aku memberikanmu segala yang aku punya. 2 miliar. Reno, itu bukan uang kecil. Itu modal yang kita butuhkan untuk masa depan kita, untuk bisnis kita. Dan ini yang kamu lakukan dengan itu? Kamu menghabiskannya untuk berjudi.
untuk sesuatu yang tak pasti, sesuatu yang merusak. Reno menundukkan kepala, merasa tak mampu lagi menatap wajah Nisa. Ia merasa seperti orang yang paling rendah di dunia ini. Sejak pertama kali mulai berjudi, ia tahu itu adalah jalan yang salah. Namun ia terus terjerat. Setiap kali ia merasa kesulitan, kebiasaan itu semakin menguasai dirinya. Dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebiasaan itu telah menghancurkan hidupnya dan kehidupan orang yang paling ia cintai. Aku sudah mencoba, Nisa, Reno berkata pelan. Suaranya nyaris hilang ditelan kesedihan. Aku benar-benar sudah mencoba untuk berhenti, tapi semakin lama aku semakin tenggelam. Aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini. Nisa menundukkan wajah, merasa hatinya semakin berat. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sejak awal? Kenapa kamu selalu menutup-nutupi ini? Kenapa kamu membiarkan aku hidup dalam kebohongan? Reno, aku merasa seperti orang bodoh yang percaya semuanya. Reno tidak bisa menjawab. Ia tahu apa yang harusnya ia katakan. Namun tidak ada kata yang cukup untuk menghapus rasa sakit yang kini ada di hati Nisa. Sementara itu, Nisa berbalik dan berjalan ke jendela, menatap hujan yang semakin deras. Semakin banyak yang harus ia pikirkan, semakin berat keputusan yang harus diambil. Ia merasa seakan hidupnya sedang hancur dalam sekejap. Bagaimana bisa ia percaya lagi pada seseorang yang telah mengkhianatinya begitu dalam? Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup bersama seseorang yang lebih memilih kebohongan dan kecanduan daripada masa depan yang sudah ia percayakan? Sementara hujan terus mengguyur, Nisa mulai merasakan perasaan yang sangat berat di dadanya. Kemarahan, tentu, tetapi juga kebingungannya yang luar biasa. Perasaan cinta yang pernah ia miliki untuk Reno kini tercampur dengan rasa kebencian yang sulit ia tahan. Tidak hanya kepada Reno, tetapi juga kepada keluarganya. Keluarga yang ternyata memiliki kebiasaan yang sama, berjudi. Ia menoleh ke arah Reno, yang kini hanya duduk diam, tak berdaya. Aku ingin kamu menjelaskan satu hal lagi. Reno, keluargamu. Kamu tidak pernah memberitahuku kalau mereka juga terlibat dalam semua ini. Apa mereka tahu apa yang kamu lakukan? Apa mereka tahu kamu telah menghabiskan uang yang aku beri untuk berjudi? Reno terdiam untuk sejenak. Wajahnya memucat, seakan terbeban oleh kenyataan yang semakin menekan dirinya. Iya, mereka tahu. Mereka selalu memberitahuku bahwa aku harus bertahan dan tidak menyerah. Mereka juga terlibat dalam perjudian. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti aku terperangkap dalam dunia yang tidak bisa kuhindari. Nisa merasa seperti ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya. Jadi ini memang kebiasaan keluarga kamu. Mereka semua berjudi. Dan kamu mengikuti jejak mereka, merusak hidup kita. Aku seharusnya tahu ini sejak awal. Reno. Nisa tidak bisa lagi menahan amarahnya. Air mata yang sejak tadi tertahan kini mulai mengalir. Ia merasa tidak hanya dikhianati oleh Reno, tetapi juga oleh keluarganya yang diam-diam mendukung kebiasaan merusak itu. Segala yang ia percayai kini terasa seperti ilusi yang hancur dalam sekejap. Dengan hati yang penuh kebingungan dan kemarahan, Nisa melangkah keluar dari kamar tidur. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Hatinya terlalu hancur untuk tetap tinggal di sana, sementara dirinya semakin merasa asing dengan dunia yang dulu ia kenal. Hujan tidak kunjung reda. Suara tetesan air yang jatuh di atap rumah seperti menambah berat perasaan Nisa. Ia berdiri di ruang tamu, menatap keluar jendela, namun matanya kosong. Pikirannya berputar-putar.
mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar dari Reno. Betapa dalam kebohongan yang telah disembunyikan darinya. Betapa hancurnya dunia yang pernah mereka bangun bersama. Nisa menggenggam lengan jaket yang ia kenakan. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena udara dingin, tetapi juga karena kekosongan yang mengisi hatinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya. Haruskah aku percaya lagi pada Reno? Atau akankah aku menyerah dan melepaskannya? Di ruang tamu yang sunyi, Reno hanya bisa diam. Ia duduk di salah satu kursi, matanya terfokus pada lantai. Setiap detik terasa begitu panjang, seakan seluruh beban dunia ada di atas pundaknya. Semua kata-kata penyesalan yang ia ucapkan terasa sia-sia. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menyembuhkan luka di hati Nisa. Nisa. Suara Reno terdengar rendah, penuh kebingungannya. Ia berusaha untuk mendekat, namun langkahnya terhenti. Nisa hanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa ia tidak ingin berbicara lebih lanjut. Nisa, aku tidak tahu harus apa lagi. Aku sudah sangat menyesal. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nisa menoleh sejenak, menatap Reno dengan mata yang mulai sembab karena air mata. Kesempatan? Untuk apa? Reno, apa yang kamu bisa perbaiki? Kamu sudah menghancurkan segalanya. Kepercayaan kita, masa depan kita, semua yang aku beri padamu, kamu habiskan begitu saja. Dan sekarang kamu ingin aku memberi kesempatan lagi? Suara Nisa bergetar, namun matanya tetap tajam. Ia merasa marah. Marah pada dirinya sendiri karena telah memberi terlalu banyak, dan marah pada Reno karena telah mengkhianatinya. Namun, di balik semua itu, ada juga perasaan yang sulit diungkapkan, perasaan cinta yang masih tertinggal. Meskipun terasa seperti hanya bayang-bayang dari yang pernah ada, Reno tidak bisa menjawab. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Semua penyesalan itu sudah terlambat. Ia tahu, perbuatannya telah melukai Nisa lebih dalam dari yang bisa dia bayangkan. Beberapa hari berlalu, dan suasana di rumah mereka tetap tegang. Nisa mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, pergi ke tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi sebelum menikah dengan Reno. Ia merasa perlu untuk menyendiri, mencari ruang untuk berpikir. Namun, setiap kali ia berusaha melupakan, bayangan Reno dan kebohongannya selalu muncul di pikirannya. Suatu sore, Nisa pergi ke taman kota, duduk di bangku panjang yang menghadap ke danau. Udara segar dan suara riuh burung yang terbang di langit sedikit memberi ketenangan. Namun, pikirannya kembali teringat pada percakapan terakhirnya dengan Reno. Suaminya yang pernah ia percayai kini terasa seperti orang asing. Perasaan cinta yang dulu mendalam kini terasa seperti luka yang semakin membesar. Di tengah keheningan itu, Nisa merasa ada sesuatu yang harus ia tentukan. Keputusan yang berat, tetapi juga tak terelakkan. Haruskah ia terus bertahan dalam pernikahan ini? Atau akankah ia melepaskan Reno, meskipun masih ada rasa cinta di dalam hatinya? Ia menggigit bibirnya, berpikir keras. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa terus berjuang sendirian. Nisa menyadari bahwa ia telah terlalu lama bertahan, mengorbankan dirinya demi sebuah hubungan yang semakin tidak sehat. Ia menutup matanya sejenak, berusaha meresapi perasaan yang membanjiri hatinya. Ada kebencian, ada kemarahan, namun di balik itu semua ada juga rasa takut. Takut untuk membuat keputusan besar, takut untuk melepaskan seseorang yang dulu begitu ia cintai.
Keesokan harinya, Nisa kembali ke rumah dengan langkah yang lebih pasti. Reno masih di rumah, duduk di sofa ruang tamu, tampak seperti sedang menunggu kedatangan Nisa. Wajahnya tampak lelah, dan ia tahu bahwa Nisa belum bisa memaafkannya. Namun, ia berharap, meskipun tipis, masih ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki segalanya. Nisa berjalan menuju ruang tamu, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. "Reno," suaranya terdengar pelan namun tegas. "Aku sudah berpikir matang-matang. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Reno mendongak. Wajahnya penuh harapan. "Nisa, tolong. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku berjanji akan berubah." Nisa menghela napas dalam-dalam, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini." Ia berhenti sejenak, mencoba merangkai kata-kata dengan hati yang berat. "Aku rasa kita butuh waktu. Aku butuh waktu, Reno, untuk memikirkan apakah kita masih bisa melanjutkan ini, atau jika aku harus pergi." Reno terdiam, seakan kata-kata itu adalah pukulan terberat yang pernah ia terima. "Aku akan menunggumu, Nisa. Apapun keputusanmu, aku akan menerima. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Nisa menatap Reno, mencoba menahan dirinya agar tidak terlalu larut dalam perasaan. "Kita akan lihat nanti, Reno. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Ia berbalik, dan langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak pasti. Namun, dalam hatinya, Nisa tahu bahwa keputusan besar sudah di ambang pintu. Ia hanya belum siap untuk menghadapinya. Beberapa hari berlalu sejak percakapan yang menegangkan itu. Nisa menghabiskan waktu di luar rumah, mencoba menemukan ketenangan dalam kekosongan yang menyelubungi hatinya. Meskipun ada sedikit ruang untuknya berpikir dengan tenang, perasaan bingung dan cemas terus menghantuinya. Hujan yang mengguyur hampir setiap hari, udara yang dingin, dan senja yang cepat datang seakan menjadi gambaran dari perasaan hatinya yang terombang-ambing. Hari itu, Nisa memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Reno, sebuah kafe kecil yang terletak di ujung jalan setapak yang berkelok. Di sana, di tengah hiruk-pikuk dunia luar, Nisa berharap bisa menemukan ketenangan. Ia duduk di pojok ruangan dengan secangkir kopi hangat, menatap keluar jendela yang berkabut. Luar biasa sejuk, namun hatinya tetap terasa begitu panas. Apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu berulang kali muncul di pikirannya. Setiap kali ia mencoba menjawabnya, bayangan Reno selalu muncul, wajahnya yang penuh penyesalan, suara-suara minta maaf yang tak pernah bisa menghapus kesalahannya. Hati Nisa terasa terbagi. Di satu sisi, ia merasa bahwa Reno adalah suaminya, orang yang dulu ia cintai, orang yang memiliki potensi untuk berubah. Namun, di sisi lain, ada luka yang begitu dalam, luka yang tidak mudah untuk sembuh. Nisa menatap cangkir kopinya yang mulai mendingin, berpikir tentang apa yang telah mereka lalui bersama. Mereka tidak hanya menikah dengan penuh harapan, tetapi juga dengan impian dan rencana yang mereka buat bersama. Dan sekarang, semuanya terasa seperti debu yang terbang di angin. Kenapa harus seperti ini? Batinnya. Kenapa aku harus merasakan semua ini? Suara pintu kafe terbuka, dan seorang pelayan menghampirinya dengan senyuman ramah. "Apakah Anda membutuhkan sesuatu lagi, Nisa?" Nisa tersenyum lemah, menggelengkan kepala. "Tidak, terima kasih."
jawabnya pelan. Pelayan itu berpamitan, dan Nisa kembali tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, ia merasa terperangkap dalam keheningan itu, seolah dunia sekitar tidak bisa memahaminya. Semua yang ia inginkan adalah kedamaian. Kedamaian yang tampaknya sulit didapatkan. Namun, kedamaian itu datang dalam bentuk yang tidak terduga. Sebuah pesan singkat muncul di layar ponselnya. Itu adalah pesan dari seorang teman lama, Maya, yang sudah lama tidak ia temui. Nisa, aku tahu kamu sedang melalui masa sulit. Jika kamu butuh bicara atau sekadar melupakan semuanya, ayo kita bertemu. Aku ada di sini untukmu. Maya adalah teman yang selalu ada untuknya, terutama di saat-saat sulit. Nisa merasa sedikit lega membaca pesan itu. Mungkin, bertemu dengan Maya bisa memberinya sedikit ruang untuk berbicara tentang semua yang sedang ia rasakan. Tanpa pikir panjang, ia membalas pesan itu. Terima kasih, Maya. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Kita bertemu nanti. Ya. Maya membalas dengan cepat. Tentu. Nisa, kapan saja kamu siap. Maya selalu tahu bagaimana cara memberikan kenyamanan tanpa menghakimi. Nisa merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami bisa membantu menenangkan pikirannya. Beberapa hari kemudian, Nisa dan Maya bertemu di kafe yang sama. Maya sudah menunggu di meja dekat jendela, duduk dengan santai dan wajahnya yang penuh perhatian. Begitu Nisa duduk di depannya, Maya langsung tersenyum dan mengajukan pertanyaan sederhana namun penuh makna. Nisa, bagaimana kabarmu? Aku bisa lihat, kamu sedang berjuang dengan sesuatu. Nisa menghela napas panjang, menatap Maya dengan tatapan yang mengandung begitu banyak beban. Aku merasa terperangkap. Maya, terperangkap dalam kebohongan, dalam rasa cinta yang tercabik-cabik, dan dalam keputusan yang harus aku buat. Maya mendengarkan dengan seksama, tidak mencoba untuk memberi saran buru-buru. Ia tahu bahwa Nisa membutuhkan waktu untuk membicarakan semuanya. Reno, dia melakukannya lagi. Semua yang kita bangun, dia hancurkan begitu saja. Dia menggunakan uang yang aku berikan untuk bisnis kita untuk berjudi. 2 miliar. Maya, 2 miliar yang aku percayakan padanya. Itu bukan hanya uang, itu adalah harapan kita. Maya menggenggam tangan Nisa dengan lembut. Aku tahu ini sangat sulit untukmu. Nisa, kamu tidak hanya merasa kecewa, kamu merasa dikhianati. Tapi ingat, itu bukan kesalahanmu. Kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena percayamu padanya. Nisa mengusap wajahnya, merasa air mata kembali menggenang. Aku merasa hancur. Tidak hanya karena uang itu, tetapi juga karena Reno adalah suamiku. Aku tahu dia bukan orang jahat, tapi kebiasaan ini, kebiasaan berjudi, itu menguasainya. Aku tahu dia menyesal, tapi apakah itu cukup untuk menghapus semua luka yang ada? Maya mengangguk, matanya penuh empati. Terkadang, kita tidak bisa mengubah orang lain. Nisa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendukungnya. Tapi pada akhirnya, kamu juga perlu menjaga dirimu sendiri. Kamu berhak bahagia. Nisa, jangan biarkan dirimu terus terjebak dalam hubungan yang merusak. Nisa merasa sebuah beban mulai sedikit terangkat. Ada kebenaran dalam kata-kata Maya. Ia telah mengorbankan banyak hal untuk Reno, termasuk dirinya sendiri. Mungkin inilah saatnya untuk mulai berpikir tentang kebahagiaannya sendiri, tanpa terus membiarkan diri terperangkap dalam ketidakpastian dan kekecewaan. Terima kasih, Maya. Nisa berbisik,
menatap sahabatnya dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu aku harus membuat keputusan, tapi aku masih merasa bingung. Aku tidak tahu apakah aku bisa melepaskan Reno begitu saja. Maya tersenyum lembut. Keputusan itu harus datang dari hatimu. Nisa, tidak ada yang bisa memaksamu. Yang penting adalah kamu memilih apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang, melepaskan itu lebih sulit daripada bertahan, tapi itu juga bisa menjadi langkah pertama untuk menyembuhkan dirimu. Nisa mengangguk pelan, merasa sedikit lebih lega. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih jelas tentang apa yang harus ia lakukan. Mungkin, perjalanan untuk menemukan kedamaian tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada orang yang peduli, ada orang yang mendukungnya, dan itu sudah cukup memberi kekuatan. Setelah pertemuan itu, Nisa pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia pilih masih panjang. Namun, keputusan untuk mulai memikirkan kebahagiaannya sendiri, untuk mengambil waktu untuk sembuh, adalah langkah pertama yang penting. Ia kembali ke rumah dengan tekad baru, meskipun hatinya masih terombang-ambing. Reno masih ada di rumah, menunggu. Namun Nisa tahu bahwa ia harus mengambil keputusan dengan bijaksana. Sebelum semuanya terlambat, ia harus memastikan bahwa langkah yang ia ambil adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Maya berjalan cukup lambat bagi Nisa. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang sama, kebingungan dan ketidakpastian yang menyelubungi pikirannya. Namun, ada sedikit perbedaan. Ia mulai merasa ada secercah harapan untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menguasainya. Setidaknya, ia tahu sekarang bahwa keputusan besar yang ia hadapi adalah miliknya untuk diambil. Malam itu, setelah makan malam yang canggung dengan Reno, di mana mereka berbicara sedikit lebih banyak tentang cuaca daripada tentang masalah mereka yang sebenarnya, Nisa memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Udara malam yang segar memberi ketenangan yang langka, dan ia merasa bisa berpikir lebih jernih. Setiap langkahnya di trotoar yang sepi terasa penuh dengan pertanyaan. Haruskah ia terus bertahan bersama Reno, yang telah berulang kali melukai dirinya? Atau apakah ini waktunya untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat ini? Pikirannya terus berputar, dan meskipun hatinya masih penuh dengan cinta untuk Reno, Nisa mulai menyadari satu hal yang penting. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan takut dan ragu-ragu. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku terjebak dalam sesuatu yang merusak. Aku butuh kebebasan. Ia berhenti sejenak, berdiri di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan. Suara angin yang berdesir di antara daun-daun membuat hatinya terasa lebih tenang, seakan alam ikut berbicara padanya. Ia merasakan perasaan yang sangat asing, perasaan kontrol atas hidupnya sendiri yang mulai kembali padanya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa memilih kebahagiaanku sendiri. Nisa merasakan sesuatu yang baru muncul dalam dirinya. Seperti membuka pintu yang lama terkunci, ia mulai membayangkan hidup tanpa Reno, tanpa kebohongan, tanpa kecanduan, tanpa ketakutan yang setiap hari menghantuinya. Mungkin itu akan sulit, tetapi pada akhirnya, Nisa tahu bahwa ia berhak untuk bahagia. Keesokan harinya, Nisa kembali ke rumah dengan hati yang lebih mantap. Reno sedang duduk di ruang tamu, menatap televisi yang tidak ia tonton, tampak jauh dalam pikirannya. Nisa mendekatinya. Matanya memandang Reno dengan serius. Reno menoleh, melihat ekspresi Nisa yang berbeda. "Nisa, apakah kamu ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" tanya Reno dengan suara yang gemetar, khawatir. Nisa berdiri di depannya, mengambil napas panjang. "Reno,
Kita perlu bicara. Reno terdiam, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Tentang apa? Nisa? Tentang aku? Aku tahu aku sudah banyak melukai kamu. Aku menyesal. Nisa, aku akan berubah. Aku janji. Nisa menggelengkan kepala pelan, memberi isyarat agar Reno mendengarkan dengan lebih serius. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Reno, aku sudah berpikir lama tentang semuanya, dan aku sadar, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Reno menatap Nisa dengan penuh kecemasan. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa memaafkanku. Suaranya sedikit naik, penuh kebingungan. Nisa menghela napas. Aku mencintaimu. Reno, aku masih mencintaimu. Tapi aku juga tahu, aku harus mulai berpikir tentang diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Aku sudah terlalu lama mengorbankan kebahagiaanku untuk mempertahankan hubungan ini. Reno terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi, Nisa, aku berjanji akan berubah. Aku akan berusaha. Aku janji. Tolong jangan tinggalkan aku. Nisa menggigit bibirnya. Hatinya terasa semakin berat. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bersama denganmu. Reno, setiap kali aku melihatmu, aku teringat pada kebohongan yang kamu sembunyikan. Setiap kali aku mengingatkan diriku tentang masa depan yang kita rencanakan, aku merasa seperti semuanya itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Reno merasa seperti terhantam batu besar. Ia merasa hancur. Tidak hanya karena Nisa akan meninggalkannya, tetapi juga karena ia tahu bahwa kebohongan yang telah ia lakukan adalah akar dari semua masalah ini. Ia menundukkan kepala, merasa sangat kecil di hadapan Nisa. Nisa melanjutkan, suaranya semakin tegas meskipun hatinya bergejolak. Aku tidak bisa terus merusak diriku sendiri. Reno, aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk hidup dengan kedamaian, tanpa harus terus terjebak dalam kecanduan dan kebohongan. Ia berhenti sejenak, menatap Reno dengan penuh penyesalan. Aku sudah memberikan banyak kesempatan, tapi aku rasa, sekarang waktunya untuk aku memikirkan hidupku sendiri. Reno menggenggam tangannya, berusaha menahan Nisa. Jangan pergi. Nisa, tolong. Aku bisa berubah. Aku akan berusaha lebih keras. Nisa menarik tangan Reno dengan lembut, namun tegas. Aku berharap itu benar. Reno, aku berharap kamu bisa berubah. Tapi aku tidak bisa menunggu perubahan yang tidak pasti. Aku tidak bisa terus mempertaruhkan hidupku untuk sesuatu yang belum tentu bisa diperbaiki. Dengan kata-kata itu, Nisa berbalik dan berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Reno yang hanya bisa dia mematung. Setiap langkah Nisa terasa semakin berat, namun ia tahu bahwa langkah itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Keputusan itu terasa seperti akhir dari sebuah bab dalam hidupnya, namun juga awal dari sesuatu yang baru. Ia tahu bahwa melepaskan Reno tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ia berhak untuk memulai hidup baru, jauh dari rasa sakit dan ketidakpastian yang selama ini membelenggunya. Nisa merenung sejenak, mencoba mengerti apa yang akan datang setelah ini. Mungkin, di masa depan, ia akan lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Tapi yang paling penting, ia akan lebih damai. Nisa menutup matanya, merasakan sedikit ketenangan di dalam hatinya, meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti langkah pertama menuju sebuah kehidupan baru,
Meskipun Nisa masih diliputi rasa cemas dan ketidakpastian. Setelah memutuskan untuk berpisah dengan Reno, ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Ada rasa takut, ada perasaan tidak siap, tetapi juga ada sebuah dorongan kuat untuk melangkah maju. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang benar. Nisa memutuskan untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya. Tempat yang dulu terasa biasa saja kini terasa seperti pelukan hangat yang memelihara rasa aman yang sudah lama hilang. Pagi-pagi, ibunya akan membuatkan sarapan hangat, sementara ayahnya duduk di meja makan dengan senyum ramah. Segala sesuatunya terasa lebih sederhana dan tenang di sana. Namun, meskipun rumah orang tuanya menawarkan kenyamanan fisik, tidak ada yang bisa menghilangkan kerisauan yang ada di dalam hati Nisa. Masih ada perasaan bersalah, perasaan seolah-olah ia meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Setiap kali memikirkan Reno, ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Cinta yang pernah ia miliki begitu kuat, begitu mendalam, namun pada akhirnya harus hancur karena kebohongan dan pengkhianatan. Nisa merenung di kamar kecil yang dulu ia tempati saat remaja. Di dinding, ada foto-foto lamanya bersama Reno, senyum cerah yang pernah ia miliki. Foto-foto itu kini terasa begitu jauh dan asing, seakan menggambarkan masa lalu yang telah berlalu dan tidak bisa kembali. Kenapa harus seperti ini? Nisa berbisik pada dirinya sendiri, menatap sebuah foto yang memuat momen kebahagiaan mereka yang dulu. Hatinya merasa terluka, namun di saat yang sama, ia merasa lega. Lega karena telah membuat keputusan yang tepat, meskipun perasaan itu sulit dijelaskan. Malam itu, setelah makan malam yang penuh keheningan, Nisa duduk di balkon rumah orang tuanya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin yang dingin menyentuh kulitnya, dan ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Maya. "Nisa, aku tahu kamu sedang berusaha menyembuhkan diri. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sangat bangga padamu. Kamu kuat. Jangan ragu untuk terus maju." Maya memang selalu ada di sana untuk memberi dukungan, dan kata-katanya membuat Nisa merasa lebih dihargai. Meskipun perasaan kehilangan itu belum sepenuhnya hilang, sedikit demi sedikit, Nisa mulai merasakan kedamaian di dalam dirinya. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang harus ia jalani. Beberapa minggu kemudian, Nisa mulai merasa lebih baik. Meskipun rasa sakit itu masih ada, ia mencoba untuk membangun kembali kehidupannya. Ia kembali bekerja di perusahaan desain interior yang dulu sempat ia tinggalkan karena fokus pada rumah tangganya. Kerjaannya itu memberinya kesempatan untuk bertemu dengan orang baru, memperluas wawasan, dan merasa produktif kembali. Suatu hari, Nisa duduk di meja kerjanya, merencanakan proyek desain terbaru. Namun, ketika ia membuka email, matanya tertuju pada sebuah pesan yang tidak ia sangka. Itu adalah email dari Reno. "Nisa, aku tahu aku tidak berhak menghubungimu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas segala yang telah kamu berikan. Aku sadar aku telah menghancurkan semuanya, dan aku menyesal. Aku ingin berubah, Nisa, tapi aku tahu aku harus melakukannya untuk diriku sendiri, bukan untukmu. Aku tidak ingin mengganggumu lagi, tetapi aku akan selalu berharap yang terbaik untukmu. Terima kasih, dan semoga suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku." Pesan itu menyentuh hati Nisa, tetapi pada saat yang sama, ia merasa ada rasa lega. Reno mulai menyadari kesalahannya, dan meskipun itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi,
Nisa merasa bahwa ia telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, penutupan. Meskipun hubungan mereka tidak dapat diperbaiki, ia mulai merasa bahwa hidupnya bisa bergerak maju. Nisa duduk diam sejenak, membaca pesan itu berulang kali. Ia merasa tidak perlu membalas pesan tersebut, karena tidak ada yang perlu lagi dijelaskan. Reno sudah mengungkapkan apa yang perlu ia ungkapkan. Sekarang, yang perlu dilakukan Nisa adalah melanjutkan hidupnya, berjalan maju tanpa melihat ke belakang. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Nisa perlahan-lahan mulai kembali ke jalurnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan sahabat-sahabatnya, menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan yang terpenting, mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Ia mengikuti beberapa kursus tentang desain, memperdalam keahliannya, dan bahkan memulai proyek freelance sendiri. Meski di awal merasa takut akan kesendirian, Nisa mulai menyadari bahwa kesendirian tidak selalu buruk. Ia belajar untuk menikmati kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa merasa dibebani oleh ekspektasi orang lain. Sebuah kesempatan baru datang ketika Nisa ditawari untuk membuka studio desain kecilnya sendiri, sebuah impian yang dulu sempat terkubur karena fokus pada kehidupan rumah tangga. Kini, dengan semangat yang baru, Nisa menerima tawaran itu. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memulai perjalanan baru, sesuatu yang sepenuhnya miliknya sendiri. Di hari pembukaan studio desain miliknya, Nisa berdiri di depan pintu yang baru terpasang, menatap papan nama studio yang tertera dengan bangga. Studio Desain Nisa. Ia tersenyum, merasakan kepuasan yang luar biasa. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Tidak ada lagi rasa sakit yang menghantui. Dengan langkah pasti, ia memasuki studionya, siap menghadapi dunia yang baru. Setelah beberapa bulan mengelola studio desainnya yang baru, Nisa merasa seolah-olah hidupnya mulai menemukan jalannya. Setiap hari, ia merasa semakin percaya diri dengan keputusannya untuk memulai perjalanan baru. Meskipun di balik senyum itu, kadang-kadang bayang-bayang masa lalu muncul, terutama ketika ia berhadapan dengan kenyataan bahwa dunia nyata tak selalu semudah yang ia bayangkan. Tantangan pertama datang dalam bentuk seorang klien yang datang dengan permintaan yang sangat rumit. Klien tersebut adalah pasangan muda, sangat bergairah tentang rumah impian mereka, tetapi juga sangat detail dan memiliki ekspektasi yang tinggi. Nisa merasakan tekanan yang cukup besar. Namun, kali ini ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa untuk berhasil, ia harus berani menghadapi ketakutannya dan mempercayai kemampuan yang ia miliki. Di malam-malam yang panjang, Nisa sering menghabiskan waktu di studionya, memikirkan setiap detail desain dan bagaimana ia bisa memberi klien tersebut solusi yang terbaik. Ia kadang merasa terjepit antara rasa tidak percaya diri dan dorongan kuat untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Namun, di tengah kesibukannya itu, satu hal yang masih terus mengganggu pikirannya adalah Reno. Meskipun Nisa telah memutuskan untuk berpisah dengannya dan melanjutkan hidup, ia tahu bahwa sebagian dari dirinya masih terikat pada kenangan itu. Ada kalanya ia teringat kembali akan tawa dan kebahagiaan yang pernah mereka bagi bersama, bahkan saat ia tahu bahwa masa itu sudah berlalu. Satu malam, saat ia sedang bekerja di studio, ponselnya berdering. Itu adalah Reno. Hatinya terkejut, namun ia tidak merasa perlu untuk mengangkatnya. Ia memutuskan untuk membiarkan pesan suara itu datang. Setelah beberapa detik, ia membuka pesan tersebut. Nisa, aku tahu kita sudah tidak bersama, dan aku tidak punya hak untuk mengganggumu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha memperbaiki hidupku. Aku sedang mengikuti terapi dan aku berharap bisa jadi lebih baik. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu, aku berterima kasih atas segala yang kamu lakukan untukku, dan aku berharap kamu bahagia. Nisa meletakkan ponselnya di meja,
memandangi layar yang mulai memudar. Ada perasaan campur aduk yang muncul dalam dirinya. Rasa lega, rasa kehilangan, dan rasa marah yang masih tersisa. Namun, kali ini ia tidak merasa terguncang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Nisa menghela napas panjang dan menekan tombol untuk membalas pesan singkat. Aku berdoa agar kamu bisa berubah, Reno. Tapi aku juga harus melanjutkan hidupku. Aku harap kamu bahagia, seperti aku yang kini sedang mencoba menemukan kebahagiaanku sendiri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Pesan itu terkirim. Nisa merasa ada kelegaan setelah menulisnya, tetapi ia tahu bahwa meskipun ia mengakhiri komunikasi dengan Reno, proses pemulihan dalam dirinya akan terus berlanjut. Tidak ada jalan pintas untuk sembuh dari luka hati, dan itu membutuhkan waktu. Hari-hari berlalu, dan studio desain Nisa mulai berkembang. Semakin banyak klien yang datang, dan setiap proyek baru memberinya tantangan baru yang harus dihadapi. Ada satu proyek besar yang datang dari sebuah perusahaan ternama yang ingin mendesain kantor cabang mereka. Itu adalah peluang yang sangat besar. Dan meskipun Nisa merasa gugup, ia tahu ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Pada hari pertama pertemuan dengan klien, Nisa merasa sedikit terintimidasi. Klien tersebut sangat profesional, dan standar mereka sangat tinggi. Namun, Nisa tidak bisa membiarkan rasa takut itu menghalanginya. Ia mempersiapkan presentasi dengan sangat teliti, menggali setiap detail yang bisa membuat desainnya lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan klien. Ketika presentasi dimulai, Nisa merasa dirinya terjun ke dalam sebuah tantangan besar. Tapi setiap kali ia berbicara tentang visi desainnya, ia merasakan gairah yang kuat dalam dirinya. Sebuah dorongan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika bersama Reno. Ia merasa hidupnya kini dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar daripada hanya sekadar bertahan. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bermakna untuk dirinya sendiri. Desain ini akan mencerminkan inovasi dan profesionalisme perusahaan Anda, kata Nisa dengan percaya diri, menunjukkan beberapa sketsa dan visualisasi yang telah ia persiapkan. Namun, saya juga ingin menciptakan suasana yang menyenangkan dan menginspirasi untuk karyawan, agar mereka merasa nyaman dan produktif. Klien itu mengangguk, memandangi setiap detail dengan seksama. Meskipun wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan, Nisa bisa merasakan bahwa mereka mulai terkesan. Setelah beberapa lama, mereka mulai berdiskusi lebih dalam mengenai berbagai elemen desain, dan Nisa merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih jalur yang tepat. Akhirnya, setelah pertemuan yang panjang, klien tersebut memberi konfirmasi. Mereka menerima desain yang diajukan Nisa dan bahkan menambahkan beberapa proyek tambahan. Nisa tersenyum lebar, merasa seperti beban berat di pundaknya terangkat. Ini bukan hanya kemenangan profesional, tetapi juga pribadi. Ia baru saja membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses. Sore itu, setelah pertemuan yang sukses, Nisa duduk di meja kerjanya di studio, memandang hasil kerjanya dengan puas. Tapi, saat ia melihat keluar jendela dan menyadari bahwa hari sudah hampir gelap, perasaan syukur itu perlahan berubah menjadi rasa sepi yang dalam. Ada kesendirian yang tak bisa dihindari. Meskipun karirnya sedang menanjak, hati Nisa masih merasa kosong. Di luar sana, dunia terus bergerak, dan Nisa tahu ia akan terus berjalan. Namun, ia juga tahu bahwa untuk sepenuhnya menyembuhkan luka di balik cintanya, ia harus memberi diri lebih banyak waktu. Ia harus belajar untuk mencintai dirinya lebih dalam, untuk menemukan kebahagiaan yang tak bergantung pada orang lain. Sukses memang datang, perlahan, pasti, dan dengan kerja keras. Nisa mulai menjadi nama yang diperhitungkan dalam dunia desain interior. Kliennya datang dari berbagai latar belakang,
mulai dari pasangan muda hingga perusahaan besar. Ia mulai diundang dalam acara networking, ditawari kolaborasi dengan arsitek-arsitek ternama, bahkan beberapa majalah interior mulai melirik hasil karyanya. Namun di tengah semua keberhasilan itu, ada kekosongan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Bukan kekosongan karena tidak dicintai, melainkan kekosongan karena kehilangan kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan sehat, jujur, dan setara. Malam hari menjadi waktu paling sunyi bagi Nisa. Selesai membereskan studio, Nisa akan pulang ke apartemen kecilnya yang baru. Tempat itu nyaman. Ia sendiri yang mendesain tata ruangnya, memilih warna-warna lembut yang menenangkan, dan menata semuanya seperti yang ia suka. Tidak ada lagi perdebatan tentang gaya furnitur. Tidak ada kompromi soal warna dinding. Semua adalah cerminan dirinya, dalam bentuk yang paling jujur. Tapi malam tetaplah malam. Saat lampu redup menyala dan suara-suara kota mulai mereda, yang tersisa hanya suara hatinya sendiri. Ada malam-malam di mana ia menatap kosong ke arah jendela, cangkir teh di tangan, dan pikirannya mengembara ke masa lalu. Mungkin aku terlalu percaya, pikirnya. Atau mungkin, aku hanya terlalu ingin percaya. Bukan hanya tentang Reno, tetapi tentang seluruh ide yang dulu ia punya tentang pernikahan, keluarga, dan masa depan. Ia sempat membayangkan akan punya anak bersama Reno. Ia bahkan dulu pernah diam-diam membeli kaos bayi mungil dengan tulisan, "Ayah ibu sayang kamu." Sesuatu yang kini tersembunyi di laci paling bawah lemari. Belum pernah ia buang, tapi juga belum pernah ia sentuh kembali. Kesepian itu bukan berarti ia ingin kembali pada Reno. Tidak, luka yang ia terima terlalu dalam. Tapi rasa kehilangan tetap ada. Kehilangan akan versi dirinya yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk menyelamatkan segalanya. Maya, sahabatnya, kadang menyarankan untuk mulai membuka hati. Tapi Nisa hanya tersenyum. Belum. Mei, aku masih berusaha mencintai diriku sendiri dulu. Dan memang itu yang sedang ia lakukan. Di sela kesibukannya, Nisa mulai rajin menghadiri kelas yoga, membaca buku-buku tentang psikologi, dan menulis jurnal setiap malam. Terkadang, ia menulis surat kepada dirinya di masa lalu. Nisa yang naif, yang tulus mencintai, yang hancur berkeping-keping tapi tetap bertahan. Salah satu surat yang ia tulis berbunyi, "Untuk Nisa yang dulu, kamu tidak bodoh karena mencintai. Kamu kuat karena berani percaya. Aku tahu kamu kecewa. Aku tahu kamu lelah. Tapi lihatlah sekarang. Kamu sudah sampai di titik ini. Kamu bangkit. Kamu melangkah. Meski tertatih. Dan aku bangga padamu. Teruslah berjalan. Meskipun perlahan. Kamu akan sampai di tempat yang penuh cahaya. Dengan cinta. Nisa yang sekarang." Surat itu tidak pernah ia baca ulang. Tapi ia tahu, surat-surat itu menjadi saksi bahwa ia sedang berproses, bukan hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Suatu hari, dalam sebuah acara pameran desain di kota, Nisa bertemu dengan seseorang. Bukan tokoh besar, bukan selebriti, hanya seorang pria biasa yang juga sedang menampilkan karyanya. Seorang arsitek muda bernama Raihan. Percakapan mereka awalnya ringan, tentang kayu, pencahayaan alami, dan tekstur dinding. Tapi kemudian meluas, menjadi obrolan tentang hal-hal yang lebih personal. Tentang idealisme, tentang keberanian memulai ulang, dan tentang bagaimana seni bisa menjadi cara menyembuhkan luka. Raihan bukan tipe yang memaksakan kehadiran. Ia tidak mencoba mendekati Nisa dengan cara yang mengganggu. Ia hanya hadir, dengan senyum hangat dan perhatian yang terasa tulus. Ketika mereka berpisah setelah acara itu, Raihan hanya berkata, "Jika kamu ingin berbagi ide desain atau sekadar berbincang santai,
Aku ada. Tanpa tekanan. Dan Nisa tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyuman itu tidak lagi dipenuhi rasa takut. Tidak juga penuh harapan berlebihan. Hanya senyuman yang tulus. Dari seseorang yang perlahan mulai pulih. Bukan karena ada orang baru. Tapi karena luka yang dulu begitu dalam, kini mulai sembuh. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Nisa kembali ke rutinitasnya yang penuh. Mulai dari menyusun proposal desain, bertemu klien, memantau pengerjaan proyek, hingga pulang larut dan menutup hari dengan secangkir teh hangat. Tapi semenjak pertemuan dengan Raihan di pameran desain itu, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Bukan sesuatu yang besar. Bahkan tidak bisa disebut sebagai perubahan. Hanya rasa yang pelan-pelan menyusup. Rasa hadirnya kemungkinan. Raihan tak menghubunginya selama beberapa hari setelah pameran. Dan Nisa merasa lega karenanya. Ia tidak sedang siap untuk intensitas baru, apalagi dalam bentuk hubungan. Tapi saat email masuk ke kotaknya, dari Raihan, sekadar bertanya pendapat tentang sebuah konsep ruang terbuka di kantor coworking, Nisa membaca pesan itu tanpa beban. Balasannya ia tulis santai, tanpa perlu menyaring kalimat terlalu lama. Dari situ, obrolan pun berjalan. Tidak setiap hari, kadang 2-3 hari sekali. Tapi setiap percakapan terasa ringan, tanpa tekanan, tanpa tendensi untuk lebih dari sekadar berbagi. Raihan tidak pernah menanyakan hal-hal pribadi. Ia tidak pernah menyentuh ranah yang belum Nisa buka sendiri. Dan justru karena itu, Nisa merasa nyaman. Pada suatu Sabtu pagi, mereka akhirnya bertemu lagi. Raihan mengajak Nisa ke sebuah galeri kecil di pinggiran kota. Tempat yang ternyata juga menyimpan berbagai instalasi seni bertema penyembuhan dan trauma. Mereka berkeliling. Tidak banyak bicara di awal. Nisa menyukai itu. Ia menikmati diam yang tidak canggung. Di satu sudut, ada sebuah instalasi dari kaca retak yang disusun ulang menjadi mozaik indah dengan cahaya berpendar dari belakangnya. Di bawahnya tertulis kutipan. Kadang, bagian yang patah justru memberi jalan bagi cahaya masuk. Nisa berdiri cukup lama di depan karya itu. Matanya tak lepas dari bayangan dirinya yang tercermin pecah di permukaan kaca. Bukan refleksi sempurna, tapi justru karena itu, terasa lebih jujur. Raihan berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa untuk waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya, pelan-pelan, suaranya terdengar, lembut dan datar. Aku nggak tahu cerita hidupmu. Dan aku nggak akan pura-pura mengerti. Tapi kalau kamu pernah merasa hancur, kamu nggak sendiri. Nisa menoleh. Ada sesuatu di mata Raihan. Bukan rasa kasihan, tapi rasa saling tahu. Seolah ia juga pernah berdiri di tempat yang sama. Tempat paling dalam dan paling gelap dalam diri seseorang. Apa kamu juga pernah hancur? Tanya Nisa. Hampir berbisik. Raihan tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang sudah lama berteman dengan luka. Pernah. Tapi aku belajar berdamai. Bukan dengan cara melupakan, tapi dengan cara nggak lari lagi. Nisa tidak menjawab, tapi hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa berbicara dengan seseorang bukan sebagai wanita yang rusak atau korban yang patut dikasihani, tapi sebagai manusia yang setara, sama-sama luka, sama-sama belajar bangkit. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di sekitar galeri, lalu makan siang di kafe kecil yang sederhana. Tidak ada yang romantis, tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Hanya dua orang dewasa yang hadir sepenuhnya, dalam waktu yang sama. Dan malamnya, saat Nisa pulang, ia menatap apartemennya yang remang, sofa yang sepi, teh yang mulai dingin,
dan merasa tidak terlalu sendiri. Mungkin luka itu belum benar-benar sembuh, tapi ia mulai percaya bahwa luka bisa hidup berdampingan dengan cahaya. Bahwa kepercayaan, meskipun dulu pernah dihancurkan, bisa tumbuh kembali, bukan karena lupa, tapi karena telah belajar. Dan bahwa cinta, suatu saat nanti, mungkin datang lagi. Tapi kali ini, Nisa tidak akan mencarinya. Ia akan menunggu, sambil tetap berjalan. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di galeri seni, Nisa mulai menyadari bahwa kehadiran Raihan membawa ritme baru dalam hidupnya. Bukan dalam bentuk perhatian berlebihan atau kata-kata manis yang menyihir. Tidak ada gombal, tidak ada rayuan. Hanya kehadiran yang konstan. Waktu-waktu kecil yang diisi dengan percakapan jujur. Dan keheningan yang tidak harus diisi. Mereka mulai memiliki rutinitas kecil. Hal-hal sederhana yang tak direncanakan. Kadang Raihan akan mengirim tautan artikel desain arsitektur yang menarik. Di hari lain, Nisa akan mengirim foto tanaman hiasnya yang baru tumbuh tunas. Obrolan mereka tetap santai. Tapi semakin lama, semakin dalam. Di suatu Jumat malam, Nisa dan Raihan bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di antara deretan toko tua di Jakarta Selatan. Tempat itu memiliki lampu-lampu kuning redup dan aroma kayu yang menenangkan. Tak banyak pengunjung malam itu, hanya suara pelan musik jazz dan bunyi hujan yang turun ringan di luar jendela. Mereka duduk di pojok ruangan. Raihan memesan kopi hitam. Nisa memilih teh chamomile. Seperti biasa. Nggak banyak orang tahu kedai ini, kata Nisa sambil memandangi jendela yang basah. Itu yang bikin tempat ini istimewa, jawab Raihan. Seperti beberapa hal dalam hidup, yang berharga, seringnya justru nggak bising. Nisa menoleh, memperhatikan ekspresi Raihan. Tenang. Seperti biasanya. Tapi ada kedalaman di matanya yang membuatnya bertanya-tanya. Raihan, kamu selalu terlihat tenang. Apa kamu memang setenang itu? Atau kamu cuma jago menyembunyikan badai? Raihan tertawa pelan. Tapi tawanya bukan untuk menghindar. Aku juga punya hari-hari buruk. Nis, kadang bahkan pengen hilang aja seminggu. Tapi aku belajar menerima. Dulu, aku sering lari dari rasa sakit. Sekarang, aku duduk sama dia. Ajak ngobrol. Pelan-pelan. Nisa diam. Lalu mengangguk. Aku juga sedang belajar itu. Tapi kadang duduk sama luka rasanya seperti duduk di ruang gelap. Sunyi banget. Tapi nggak selalu harus sendirian, kan? Raihan menatap Nisa dengan lembut. Mungkin gak ada orang yang bisa nyembuhin luka kita. Tapi mungkin, kita bisa jadi cahaya kecil buat satu sama lain. Kalimat itu tidak terdengar seperti janji. Tidak pula seperti pengakuan perasaan. Tapi Nisa merasakannya. Sebuah pintu kecil yang terbuka. Tidak untuk langsung masuk. Tapi cukup untuk membiarkan udara segar menyusup perlahan. Malam itu, mereka tidak bicara soal masa depan. Tidak juga soal hubungan. Tapi saat Raihan mengantar Nisa pulang dan berhenti di depan apartemennya, ia hanya berkata, "Kalau suatu hari kamu pengen ngobrol, atau diam bareng sambil ngopi, aku ada." Dan Nisa menjawab dengan senyum kecil, "Aku akan ingat itu." Setelah pintu apartemennya tertutup, Nisa berdiri sejenak. Ia menyandarkan punggung ke daun pintu, menatap langit-langit. Perasaan itu asing, tapi tidak menakutkan. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Bukan seperti cinta yang dulu, yang datang dengan gegap gempita, penuh ilusi dan ketergantungan. Ini lebih seperti api kecil di musim dingin. Sederhana, tapi nyata. Dan Nisa tahu,
Mungkin ia belum siap mencintai, tapi ia mulai siap untuk dihampiri cinta. Sudah hampir 2 bulan sejak pertemuan pertama mereka di galeri seni. Waktu berjalan dengan iramanya sendiri, dan entah sejak kapan, kehadiran Raihan mulai menjadi bagian dari hari-hari Nisa. Tidak mendominasi, tapi selalu ada. Diam-diam, namun terasa. Dan Nisa mulai menyadari sesuatu. Ia menunggu pesan-pesan itu. Ia mulai menyimpan senyum di sela-sela pekerjaannya. Hanya karena membaca kalimat singkat seperti, "Tadi lewat rumah tua di Kemang. Kamu pasti suka jendelanya." Hati Nisa, yang dulu penuh kewaspadaan, kini mulai luluh oleh hal-hal kecil. Bukan karena Raihan mencoba memikat, tapi justru karena ia tidak berusaha sama sekali. Sampai akhirnya, di suatu malam akhir pekan, Raihan mengundangnya ke tempat tinggalnya, sebuah rumah mungil bergaya Skandinavia di pinggiran kota. Bukan undangan yang mengejutkan, tapi tetap membuat Nisa berpikir lama sebelum akhirnya menjawab, "Oke, aku datang. Tapi jangan masak aneh-aneh. Tenang, cuma pasta dan salad." Sore itu, langit sedang ramah. Awan tipis menari pelan, dan angin membawa wangi rumput basah. Rumah Raihan begitu tenang, penuh cahaya alami dan tanaman hijau yang tersusun rapi di setiap sudut. Di dalam, aroma bawang putih dan basil menyambut dengan hangat. Raihan menyambutnya tanpa banyak basa-basi, hanya senyum kecil dan sebuah celetukan. "Kamu nggak alergi parmesan, kan? Kalau kamu masaknya gosong, mungkin aku pura-pura alergi." Nisa membalas dengan senyum geli. Mereka makan malam sambil mendengarkan musik jazz lembut. Tak ada meja mewah, hanya 2 piring, 2 gelas, dan percakapan yang mengalir seperti air. Selesai makan, mereka duduk di teras kecil di belakang rumah. Lampu taman menyala temaram, dan suara jangkrik menjadi latar suasana malam. Dan di sanalah, keintiman itu mulai tumbuh, bukan dari sentuhan, tapi dari keberanian membuka luka. "Aku masih sering mimpi buruk," kata Nisa pelan, matanya menatap langit. "Tentang Reno." Nisa mengangguk. "Bukan karena aku masih cinta, tapi karena rasa marahku belum selesai. Kadang, aku masih merasa bodoh. Kadang, aku malah marah ke diri sendiri, bukan ke dia." Raihan tidak buru-buru menjawab. Ia membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Lalu, dengan nada tenang, ia berkata, "Kadang yang paling sulit itu bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri karena sudah mempercayainya." Kalimat itu menampar lembut. Nisa menoleh. "Kamu pernah merasa begitu?" Raihan mengangguk pelan. "Dulu aku pernah mau menikah, tapi beberapa bulan sebelum hari H, aku tahu dia berselingkuh dengan rekan kerjanya. Lucunya, aku nggak marah sama dia. Aku malah sibuk nyalahin diri sendiri. Mikir, apa aku kurang?" Sunyi menggantung di antara mereka. Tapi bukan sunyi yang kikuk. Sunyi yang menyembuhkan. Nisa menunduk, menggigit bibir bawahnya, lalu berkata lirih, "Terima kasih. Kamu bikin aku nggak merasa sendirian." Raihan menoleh, menatapnya lekat-lekat. Mata mereka bertemu, lama, dalam, tanpa kata. Lalu dengan sangat perlahan, Raihan meraih tangan Nisa. Tidak menggenggam kuat, hanya menyentuh. Dan Nisa membiarkannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menarik diri. Tidak ada ciuman malam itu. Tidak ada kalimat besar seperti, "Aku mencintaimu." Tapi dalam diam, sesuatu telah berubah. Jarak mereka kini tak lagi sejauh dulu. Hari-hari berlalu, dan apa yang dulu terasa asing,
kini perlahan menjadi bagian dari hidup Nisa. Raihan tidak pernah menjadi pusat semesta, tapi ia selalu ada, seperti detak tenang yang mengingatkan bahwa dunia masih bisa baik, bahwa cinta bisa hadir tanpa harus melukai. Nisa mulai tertawa lagi. Bukan tawa yang dipaksakan untuk menutupi luka, tapi tawa yang muncul karena ia benar-benar merasa ringan. Ia kembali mendesain dengan gairah. Rumah-rumah yang ia rancang tak lagi terasa dingin dan sempurna seperti masa lalu. Kini ada sentuhan lembut. Ada lengkung jendela yang membiarkan cahaya masuk tanpa batas. Ada sudut-sudut teduh yang memberi ruang untuk bernapas. Tapi hidup tidak selalu bersih dari jejak masa lalu. Suatu pagi, sebuah email masuk dari Reno. Hanya satu kalimat. Bisakah kita bicara? Sekali saja. Dada Nisa menegang. Jemarinya dingin. Ia tak langsung membalas. Butuh 3 hari hingga akhirnya ia menjawab. Besok. Di taman dekat rumah ibumu. 5 sore. Raihan tahu. Dan seperti biasa, ia tidak melarang. Tidak mempertanyakan. Hanya berkata, kalau kamu merasa perlu, lakukan. Tapi jangan biarkan dia menyentuh luka yang sudah kamu jahit rapi. Dan Nisa mengangguk. Ia siap. Taman itu masih sama. Bangku kayu di bawah pohon besar. Suara burung sore. Anak-anak yang bermain di kejauhan. Reno sudah menunggu. Lebih kurus, lebih tua, dan lebih lusuh dari terakhir kali Nisa melihatnya. Tapi ada sesuatu yang tetap sama. Cara pandangnya selalu berusaha tampak tenang, padahal rapuh di dalam. Terima kasih sudah datang, kata Reno. Nisa duduk. Diam. Aku nggak di sini untuk minta maaf panjang lebar. Aku tahu itu nggak cukup. Tapi aku ingin bilang, aku sadar tentang semuanya. Tentang betapa aku sudah merusak segalanya. Nisa tetap diam. Aku sekarang ikut program rehabilitasi. Sudah 5 bulan. Belum sembuh sepenuhnya. Tapi, aku mulai bisa hadapi diriku sendiri. Bagus. Jawab Nisa singkat. Aku tahu kamu benci aku. Dan mungkin akan selalu benci. Tapi aku cuma ingin kamu tahu. Kamu pernah jadi satu-satunya hal baik dalam hidupku. Aku hancurkan itu. Dan aku akan hidup dengan penyesalan itu selamanya. Nisa menatapnya. Lama. Aku nggak benci kamu, Ren. Reno menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Aku pernah benci. Iya. Tapi sekarang, aku cuma sudah melepaskan. Ia menarik napas panjang. Aku udah nggak tinggal di masa kita. Dan kamu juga sebaiknya enggak. Lalu ia berdiri. Semoga kamu menemukan hidup yang bisa kamu bangun tanpa harus menghancurkan orang lain. Reno tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Dan Nisa pergi tanpa menoleh. Beberapa bulan kemudian, Nisa dan Raihan berdiri di halaman sebuah rumah tua yang akan mereka renovasi bersama. Bukan rumah mereka. Tapi proyek pertama yang mereka kerjakan berdua sebagai rekan arsitek. Tapi saat Raihan mengeluarkan kunci dan berkata, kalau suatu hari nanti kamu pengen rumah seperti ini buat kita, bilang aja. Nisa menoleh, tersenyum kecil, dan menjawab, mungkin suatu hari, ya. Tapi sekarang, aku cuma pengen kita jadi kita. Mereka tertawa. Tak ada desakan untuk masa depan. Tak ada skenario manis yang harus segera terjadi. Cinta mereka bukan tentang tujuan, tapi perjalanan. Dan saat senja datang, Nisa berdiri di tengah rumah tua itu, menatap dinding yang retak, jendela berdebu, dan lantai kayu yang berderit. Ia mengusap lengannya, lalu berkata, rumah ini seperti aku dulu. Retak. Sepi,
hampir ditinggalkan. Raihan berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya lembut, tapi tetap punya fondasi yang kuat dan layak dibangun ulang. Nisa menutup matanya, merasakan kehangatan itu menjalar. Ia tidak lagi merasa rusak. Ia bukan korban. Ia adalah wanita yang bangkit. Dan cinta ini, yang hadir perlahan, tanpa memaksa, adalah rumah yang ia pilih untuk singgahi. Bukan karena ia butuh diselamatkan, tapi karena kini ia tahu, ia layak dicintai. Tanpa syarat, tanpa luka, tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri. Setiap orang pernah patah, tapi patah bukan akhir. Luka bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Ia adalah bukti bahwa kita pernah berjuang, pernah percaya, dan kini sedang pulih. Seperti Nisa, kita semua punya hak untuk meninggalkan hubungan yang menyakiti, untuk berdiri tegak meski lutut pernah goyah, untuk kembali membuka hati, bukan karena butuh, tapi karena kita layak dicintai dengan sehat. Kalau kamu sedang berada di titik yang sama, ingat, kamu tidak sendiri. Dan prosesmu, sekecil apapun, tetaplah kemajuan. Jika kisah ini menyentuhmu, jika kamu ingin terus mengikuti cerita-cerita yang dalam, jujur, dan menyentuh jiwa, jangan lupa untuk like, komen pengalamanmu, dan subscribe. Agar kita bisa terus tumbuh, belajar, dan berjalan bersama, satu cerita ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan jangan lupa, jagalah hatimu, seperti kamu menjaga rumahmu. Biarkan hanya cinta yang sehat yang tinggal di dalamnya.